biarpun orangnya baik. Orangnya baik. Tapi kalau yang ngusung tidak baik, jangan dipercaya. Dia bakal dibisiki dengan kebusukan. Hati-hati. Selamat datang kembali di Mood You, berbagi video dakwah dan berita viral terbaru. Yuk, kita mulai petualangan baru. Pilpres 2024 adalah salah satu pemilu penting bagi bangsa Indonesia. Pemilu ini akan menentukan arah masa depan bangsa kita. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai hal tentang Pilpres 2024. Kita akan mendengarkan pendapat Buya Yahya 5 kriteria yang baik untuk dipilih guna masa depan Indonesia yang lebih baik. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda harapkan dari Pilpres 2024? Apa yang ingin Anda lihat dari para pemimpin kita? Ini adalah kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi, mari kita simak penjelasan Buya Yahya. Dan, mari kita pastikan bahwa kita memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa kita. Jangan terlupa, dapatkan update video seru, klik subscribe, jadi teman kita. Mood You di hati selalu bersamamu. Yang pertama, Anda harus tahu betul bahwasanya pemimpin itu baik kepada Allah dan Rasulnya, dekat dengan kemuliaan. Sholatnya aja nggak pernah tahu. Gimana Anda milih amanat di hadapan Allah? Anda berani ngangkat dia, tidak tahu sholatnya dia, tidak tahu bagaimana urusan dengan Allah, Anda akan masuk neraka terlebih dahulu dengan dia. Hati-hati. Anda tahu sholatnya enggak, tahu sujudnya enggak, kebaikannya seperti apa. Apalagi Anda sudah mengerti dia banyak melakukan kemungkaran misalnya. Kalau masih Anda pilih, wal berarti Anda telah daftar. Ya Allah, masukkan saya ke neraka sebelum Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Hati-hati. Pertama, Buya Yahya menjelaskan, pilihlah pemimpin yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang rajin melaksanakan salat atau beribadah, dan yang selalu berusaha melakukan amal kebajikan. Jika kita memilih pemimpin yang dengan nyata menjalankan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, itu seolah-olah kita telah mengambil langkah menuju perjalanan menuju api neraka. Kemudian yang kedua, dia harus baik dengan sesama manusia. Nggak cukup orang ahli sujud. Sayyidina Umar pernah waktu itu ditawari oleh satu orang untuk menjadi khalifah di gubernur di Mesir. Ya khalifah, sangat pantas kalau dia itu engkau angkat jadi gubernur di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kamu tahu dia pantas? Oh, dia selalu menekuni masjid, dia ahli sujud, ahli ibadah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah kamu pernah berurusan dengan dia, pinjam meminjam uang, ataukah kamu melihat dia urusan dengan manusia? Oh tidak, karena dia di masjid saja. Dijawab oleh khalifah, itu hanya urusannya kepada Allah yang baik, belum terbukti baik dengan manusia, tidak boleh jadi pemimpin. Biarpun baik kepada Allah, tapi belum pernah terbukti baik dengan sesama manusia, tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Yang kedua, harus baik dengan manusia. Kegiatan sosial, oh kegiatan sosialnya hebat tapi nggak pernah sholat, nah ini nggak benar, nggak diterima. Yang kedua, Buya Yahya menjelaskan, pilihlah pemimpin yang tidak hanya dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kepedulian mendalam terhadap manusia. Seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, tetapi juga merasa tanggung jawab terhadap kemaslahatan umat. Mereka berdiri sebagai pelindung dan pembela hak-hak rakyat, menjunjung tinggi keadilan, dan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebab, dalam Islam, pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya mengurusi hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dengan manusia dan dunia di sekitarnya. Pemimpin semacam ini akan berusaha keras untuk memajukan kesejahteraan umat, menyelesaikan masalah sosial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan semua individu dalam masyarakat. Yang ketiga adalah siapa yang ngusungnya. Biarpun dia baik kepada Allah, baik kepada manusia, siapa yang ngusung dia, organisasi apa, partai apa, kelompok ahli sujud atau enggak, amanat di hadapan Allah. Anda jangan main-main. Wah dia wali Buya, bisa terbang di awang-awang, tapi kalau yang ngusung adalah tidak benar, bakal tidak benar, jangan dipilih. Sederhana ya, yang ngusung siapa, yang bawa siapa. Tapi ada orang baik tapi diusung orang yang tidak baik, kejeblos dia itu. Niatnya sudah nggak bener nanti, hanya pengen kayak jadi Nabi aja ditawari nggak mau kan,
Dia nggak ingat kalau Nabi ditawari kayak apapun, nggak mau kalau dengan cara yang tidak baik. Harus benar caranya, ingin menuju kepada kemuliaan. Jadi yang ketiga adalah yang ngusung itu, yang bakal membisiki dia harus kelompok baik, organisasi baik, partai yang baik, partai yang mengenalkan kepada Allah. Jelas? Harun ar-Rasyid baik, tapi dibisiki lo. Yang bisiki ini lo, hati-hati. Partai itu bisikin lo ya. Saya tidak ada urusan dengan partai merah, putih, kuning, hijau. Itu adalah partai kita semuanya. Pokoknya gabung, pokoknya ngaji beda. Partainya partai Al-Bahjah nanti. Saya tidak punya urusan. Ini warnanya ada kuning, ada merah, ada hijau, ada macam-macam. Baik, ketahuilah bahwa biarpun orang baik yang ngusung itu siapa, biarpun dia sangat baik, Anda mengetahui dia orang dermawan, dia seorang yang soleh, keturunan baik, dan segala macam kebaikan ada pada dia, tapi kalau yang ngusung itu nggak bener, dalam perjalanannya akan dibisikin. Yang ketiga, Buya Yahya menjelaskan pilihlah pemimpin yang diusung oleh partai yang memiliki integritas tinggi, berasal dari kelompok yang memiliki nilai-nilai yang baik, dan didukung oleh organisasi yang memiliki rekam jejak yang baik pula. Sebab pemimpin yang baik tidak dapat berdiri sendiri, mereka harus memiliki fondasi yang kuat dalam lingkungan politik yang bersih dan etis. Partai yang baik akan memastikan bahwa calon pemimpin yang diusungnya memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kemaslahatan umat serta tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau pelanggaran etika. Kelompok yang baik akan memastikan bahwa pemimpin yang mereka dukung mewakili nilai-nilai moral yang tinggi. Dan organisasi yang baik akan memberikan dukungan yang konsisten dan terorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif bagi masyarakat. Dengan memilih pemimpin yang berasal dari lingkungan politik yang bersih, kita dapat lebih meyakini bahwa pemimpin tersebut akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan untuk kebaikan bersama. Yang keempat, Buya Yahya menjelaskan sangatlah penting untuk tidak memilih calon pemimpin yang mencoba memenangkan suara dengan cara-cara yang tidak etis, seperti memberikan uang atau hadiah sebagai imbalan untuk dipilih. Tindakan semacam itu mencerminkan praktik politik yang buruk dan merusak integritas pemilihan. Sebaliknya, kita harus berhati-hati dan kritis dalam memilih pemimpin, tidak hanya berdasarkan tawaran materi atau hadiah, tetapi berdasarkan rekam jejak, visi, dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip moral dan keadilan. Memilih calon berdasarkan pandangan yang benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat adalah tindakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan etis dalam politik. Yang kelima, mengadulah kepada Allah dengan memohon istikharah. Istikharah sekaligus berdoa. Jadi setelah itu Anda netral, hati Anda aman, Anda istikharah, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, di antara pemimpin yang baik sama baik mana? Nggak baik semuanya ya Allah. Bagaimana? Misalnya nih, pokoknya minta petunjuk kepada Allah. Nanti Allah bikin mudah bagi Anda. Ingat, ini adalah cara memilih calon baik. Yang kelima, Buya Yahya menjelaskan ketika kita berada di situasi penting seperti pemilihan pemimpin, Islam mengajarkan kita untuk mengadu kepada Allah dan menjalankan salat istikharah. Ini adalah cara yang baik untuk meminta petunjuk dari Allah. Dengan berdoa dan menjalankan istikharah, kita berharap Allah akan menunjukkan jalan terbaik dalam memilih pemimpin yang tepat, seseorang yang akan memimpin dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini adalah langkah yang penting agar keputusan kita tidak hanya berdasarkan pertimbangan manusia, tetapi juga atas bimbingan ilahi untuk kebaikan bersama.